أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah puji serta syukur kita berasal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini mungkin malam yang pertama dan sekali terbuka untuk memacu semangat kita, terutama mengucapkan alhamdulillah di sini hadir rata-rata pemuda ini. Untuk tema ada sedikit tidak apa-apa. Alhamdulillah bersyukur ya pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan di Sultan Haji FK ini untuk meneruskan generasi sudah sepuh, alhamdulillah makin bersemangat orang tua di sini. Masih itu saja kepada pembahasan selanjutnya. Mari kita berikan mata kita, telinga kita, hati kita untuk mendengarkan setiap yang akan disampaikan Ustaz Jazakallahu khairan. Silakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang pertama dan yang utama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmatnya kepada kita semua, baik itu nikmat sehat walafiat dan utamanya nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bisa bersilaturahim, bertemu di Masjid Al-Furqan pimpinan cabang Persatuan Islam Cibinong. Pengajian perdana di bulan Syawal setelah beberapa saat kita libur mobilnya latihan malam. Alhamdulillah masih di dalam suasana bulan Syawal. Tak lupa saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin. Pengajian ini sekalian juga merupakan tasyakur binikmah karena Bapak Uus Sukmayadi itu punya cucu yang pertama gitu ya, punya cucu yang pertama. Ini diberi nama Quensa Esal Azalia. Apa artinya ini? Quensa Esal Azalia. Mana bapak? Bapak nama mana? Oh, kesini ke Bandung. Oh, terus berangkat ke Bandung. Ya, ini apa dia Bandung?
nama itu merupakan cita dan doa. Jadi nama itu merupakan cita dan doa. Nama itu merupakan cita-cita dan doa. Jadi harus diberikan nama yang bagus, karena nama itu merupakan cita-cita dan doa. Saya pernah membaca sebuah buku kecil. Di antara sebab kenapa Abu Thalib dan Abu Lahab itu tidak bisa masuk Islam, jadi menurut ulama itu di antaranya salah satu sebabnya adalah pengaruh nama. Pengaruh nama. Jadi Abu Thalib itu namanya kalau tidak salah Abdul Uzza atau Abdul Mana. Abu Lahab juga sama. Abdul Uzza itu berarti hamba dari berhala yang namanya Uzza. Abdul Mana itu berarti hamba dari berhala yang namanya Mana. Jadi di antara salah satu dari sekian sebab kenapa Abu Thalib dan Abu Lahab itu paman Nabi, kenapa tidak bisa masuk Islam? Itu pengaruh nama. Makanya jangan sembarangan memberi nama kepada anak, sebab nama itu adalah cita-cita dan doa. Gitu. Hanya ketika Nabi bertemu dengan seseorang yang masuk Islam kemudian bertanya siapa nama kamu, dan namanya itu misalkan Badban atau harb perang, diganti ke Nabi dan ganti namamu dengan yang ini. Seperti Abdurrahman bin Auf itu namanya Abdul Syams. Abdul Syams itu berarti hamba dari matahari. Jadi pangeran dan kapan Kuwait, maka diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdurrahman bin Auf. Tadinya Abdul Syams bin Auf. Makanya ketika perang Badar itu, ketika Umayyah bin Khalaf tertangkap Umayyah bin Khalaf itu kan majikan dari Bilal bin Rabah. Jadi jelema menyiksa Bilal bin Rabah. Nah, ketika dalam perang Badar itu kan Umayyah bin Khalaf tertangkap terus tuwa kaya gitu. Kata Umayyah bin Khalaf, "Ya Abu Syams, tengah lihat kan?" Abdurrahman bin Auf tengah lihat, antep kowe-kowe gitu dene. Nah, ini salah, tersebut disebut Abu Syams gitu. Ya Abu Syams. Tapi ketika Umayyah bin Khalaf menyebut ya Abdullah, wahai hamba Allah, baru kata Umayyah bin Khalaf, tangkap aku, borgol. Jadikan aku sebagai tawanan. Ya, maksud nama meminta suaka politik perlindungan. Paul minta panggil Bilal bin Rabah. Dikersahkan tak panggil jeung Bilal bin Rabah. Kata Bilal bin Rabah, serahkan dia kepadaku. Kata Abdurrahman bin Auf, tidak bisa menjadi tawaran. Sudah menjadi tawaran saya. Dia sudah dalam perlindungan saya. Tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Kata Bilal, serahkan dia. Akhirnya tidak bisa, ini tawanan saya. Akhirnya Bilal mengatakan, wahai para sahabat, berkumpul kemari. Saya tidak akan selamat kalau aku masih hidup. Akhirnya dikepung oleh sahabat Ansar, dikepung, digentar. Ya, akhirnya singkat cerita, Umayyah bin Khalaf itu kemudian tewas, gitu kan, tewas. Nah, jadi diserahkan kepada para sahabat yang lain. Kata Abu Hurairah yang di situ ada sampai Arab perkembangan itu lancar. Jadi Abdurrahman bin Auf itu namanya Abu Syams. Ketika dia masuk Islam, dirubahlah namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Gitu. Jadi nama itu cita-cita dan doa, ulah sembarangan merek ngarang. Maka berilah nama yang bagus. Ya, berilah nama yang bagus. Sebab nama itu adalah doa. Jadi Puasa Al-Azhari itu artinya ratu bunga di surga yang dilindungi Tuhan. Jadi kalau terjemahkan ratu bunga di surga yang dilindungi Tuhan. Bagus tuh Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ratu ya di surga gitu kan ya. Jadi ahli surga itu singkat kata nama. Alhamdulillah bagus lah ya. Jadi nama itu harus bermakna dan doa juga. Jadi kenapa Abu Thalib dan Abu Lahab itu tidak bisa masuk Islam? Salah satu sebabnya diantaranya pengaruh nama. Jadi nama itu tidak boleh sembarangan.
nama itu tidak boleh sembarangan. Nah, kalau saya dihubungi kemudian ada kaitannya dengan materi pendidikan anak gitu kan, jadi ngaragap dari sorangan gitu kan. Saya sendiri juga asal ngerasa can bener jadi bapak teh gitu loh. Saya sendiri juga merasa ketika saya kemudian membaca buku, membandingkan dengan diri pribadi saya juga, seakan-akan saya juga can mati bener jadi bapak teh. Loba salah dina ngadidik budak ya. Makanya kemarin ketika Idul Fitri itu selepas tugas pulang ke rumah, ketika nyampe ke rumah, anak dan istri lagi makan, selesaikan dulu makannya. Nanti kalau sudah selesai kita kumpul di ruang tamu, kumpul istri dan anak-anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ketika sudah kumpul, alhamdulillah dan seterusnya, udah gitu saya mengatakan saya mohon maaf gitu kan. Ayah mungkin dihapuskan sama daya kalapatan, terus sabab ngerasa dina ngatik ngadidik ngabina. Dalam rangka mendidik itu ternyata masih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Pemajikan jeli, produk jeli gitu kan. Jadi intinya mungkin kita sebagai bapak membuka diri bahwa kita memang banyak salah, karena banyak mungkin di masyarakat itu mungkin ada seminar kenakalan anak gitu kan. Jadi budak mau dibahas, yang pernah kolot dibahas gitu kan. Belum pernah ada seminar kenakalan orang tua. Padahal budak mah uyama tara TS kaluhur. Uyama tara TS kaluhur. Buah itu tidak akan jatuh jauh daripada pohonnya. Jadi lamun budak kieu itu tinggal ngaragap we gitu kan. Misalkan saya punya anak yang pertama. Dulu mah hafalannya teh 7 juz gitu kan. Ayeuna teh non resep ka gunung, diajar panjat tebing, seleksi atlet dayung segala macam. Asal jauh gitunya. Tapi ya begitulah. Mungkin diantaranya ini anak lagi senang dengan alam, tapi kolotman suatu pemikiran ngadoakeun. Ketika anak mungkin ada sedikit menjauh dari habitat yang dulu, dia punya habitat yang baru, kolotman asabun ngajurungkeun doa diantaranya Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati wa idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Jadi kolotman salawas ngadoakeun ya. Ujung-ujungnya lamun seub kurang dina masa hidup kurang. Kalau dalam masa hidup kita anak juga belum menemukan seperti itu, sugan lamun urang geus maot kan udah jadi soleh. Sugan lamun urang geus maot teh udah jadi soleh. Ustaz Endang Abdul Rahman itu kan beliau punya anak. Ketika masih hidup, anak yang terakhir itu yang bungsu itu can bener kene wae gitu kan. Tapi ketika Ustaz Abdul Rahman maut, meninggal dia, anak itu justru menjadi orang yang baik. Bapak bilang enggak? Ustaz Didi Rahman, Ustaz Didi Rahman itu ketika bapaknya masih hidup, beliau seperti itu. Tetapi ketika Ustaz Abdul Rahmannya wafat, arek sadar balik pikir. Itulah pentingnya pendidikan di usia dini. Lamun boga dasar mah biasana balik deui. Itulah pentingnya kita memberikan masa pendidikan di usia dini. Sekalipun kadang itu biasa nama, lamun boga basic, boga dasar, balik dari babalik pikir. Yang babalik pikir, maka kalau kan ngajurung doa terus menegur, mengingatkan sudah sholat belum, sudah baca Quran belum. Kalau subuh bangunkan, kemudian sudah baca Quran belum. Kan baru akhirnya mau bilang sare, apa? Yang bilang sare, apa? Sare di PPD HP kurang sare, HP gitu kan, jadi berhala baru atau baru. Tapi kalau banyak itu, suasana jalan gegelnya, pasti bapak sadar yang ngambilnya. Kalau dari gegel, yang tadi Rabbana afriq alaina sabran, Rabbana afriq alaina sabran. Nun Gusti ya Allah curahkeun ka abdi sadaya kasabaran. Memang luar biasa, ladang jihad dan kesabaran dalam mendidik anak-anak itu. Dan bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Ucu Najmudin dalam bukunya Multiple Therapy for Muslim pada halaman yang ke-57, beliau mencantumkan sebuah pembahasan tentang al-ghaflatu fi ta'dibil aulad. Ada kelalaian dalam mendidik anak. Beberapa kelalaian dalam mendidik anak. Ya, ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan buat saya pribadi dan untuk kita semua. Ada beberapa kelalaian dalam mendidik anak. Ya. Yang pertama disebutkan di sini bahwa memasukkan makanan yang haram pada saat istrinya hamil
dan pada anaknya. Jadi memasukkan makanan yang haram kepada istrinya ketika dia hamil, ya, juga kepada anaknya. Makanya ini, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini makanan harus benar-benar yang halal, halalan thayyiban, ya, yang baik-baik, yang bergizi, ya, yang baik-baik yang bergizi. Kalau waktu hamil ini harus diperhatikan, Kalau darahnya rendah berarti dikasih vitamin sehingga stabil. Kalau darahnya tinggi berarti diturunkan. Nah, penting bagi ibu yang hamil memeriksa kehamilan. Ini ada sebuah kejadian. Ada perempuan hamil. Jadi cenah ti isuk nepi ka sore tapi kasurupan. Oleh istri saya dilihat, pupun bojo ditinggali, Kata istri saya, ini kontraksi. Namun coba sudah malah heujeun rek ngajuru. Cek keluarga nanti mau heujeun ngajuru mama para kayak 5 bulan. Kata istri saya, ini kontraksi, ini mau melahirkan, cuma darahnya tinggi. Jadi kekecitan gitu kan, darahnya tinggi. Kata istri saya, coba periksa, basah enggak celananya? Basah itu ketubannya udah pecah gitu kan. Tapi kan masih lagi kasurupan setan orok sebenarnya. Di jam 10 isuk sampai ke jam 5 dibura pakai parlay. Geus sabaraha jampe, beres-beres kene wae. Akhirnya jam 5 nyerah, manggil kakak posyandu, ternyata benar ini harus dibawa ke rumah sakit Cikaret. Dibawa ke Cikaret ternyata disarekan ke dokter disarekan. Ternyata jam 7 itu bayinya keluar sudah meninggal. Ternyata betul kontraksi mau melahirkan cuma darahnya tinggi. Itulah pentingnya kenapa ibu hamil itu harus memeriksa kandungan. Kalau rendah harus ditaikin, kalau tinggi ya diturunin gitu. Supaya apa? Tadi kalau melahirkan dalam kondisi darah tinggi ini berbahaya, bisa terjadi gejala stroke ringan kan? Gitu. Nah itu kata istri saya ini mau melahirkan terpercaya. Kalau kamu umpatnya karena tahayul jeung huropat di murah pakai panglai di jam 1 sampai jam 5 beres-beres kasurupan. Ikut bojo kan basuh, ieu mah lain basuh ieu mah lain ketuban ieu ngompol, teu percaya kene wae. Akhirnya kejadian begitu. Nah, jadi penting memperhatikan ketika wanita sedang hamil tadi jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram kepada istri juga kepada anaknya. Kemudian yang kedua, kelalaian yang kedua adalah memaki dan menghina. Ya. Jadi saksana orang teuheur Omar ulah menghina, jangan memaki, jangan menghina. Ya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dianggap berdosa apabila dia memperlakukan keluarganya dengan tidak baik. Ya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tidak mau masuk surga, yang keluarganya tidak nyaman dan dia menyakitinya. Ya. Kemudian kelalaian yang ketiga, tidak berlaku adil terhadap anak-anak. Tentu saja adil itu adalah proporsional. Adil itu proporsional. Budak kuliahan, SMA, SMP, SD tentu beda porsinya gitu kan. Adil 5.000 apa itu kan? Iya yang adil gitu ya. Adil memang proporsional sesuai dengan kebutuhannya adil. Jangan sampai mungkin ada anak yang spesial, gitu kan. Kemudian spesialnya itu ditonjolkan di hadapan yang lain. Teteh tinggal itu si A, kira-kira. Nah, kalau anak sudah dibanding begitu, aku maaf atunya. Nah, jangan salah membanding-bandingkan. Ada yang sudah banding-bandingkan di sini. Tinggal itu si Dede mah rajin, gitu. Ya, si Dede mah rajin bagus, kamu harus kumaha itu. Ya. Biasanya anak kan tidak suka dibanding-banding gitu. Yang berlaku adil, walaupun kita kadang-kadang tanda kutip kegel, ya sabarlah. Sabar kan? Saya ngerasakan sabar teh benar Pak asli. Sabar teh udah karena budak letik, nah gede, nah laki, nah awe, gua awe geus rumah tangga, rumah tangga.
Berarti mengalami hikmah walepas dengan kekhawatiran. Ya hikmahnya mungkin tadi Rabbana afriq alaina sabra, Gusti Allah. Apalagi nanti kalau kita sudah menginjak usia 40 atau mungkin sudah lewat 40 ya. Hatta idza balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati. Biasanya orang memang dalam geus 40 budak itu mikir baheula orang ke 17 tahun pernah gitu. Ya. Kita sedang umur 10 tahun itu sedang apa? Jadi ulah patinya atur ka budak. Ya. Bisa jadi anak itu cerminan perbuatan kita di masa lalu. Anak itu bisa jadi cerminan perbuatan kita di masa lalu. Kenapa? Kalau berlaku tidak adil ini berbahaya. Sejarah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kecemburuan saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Jadi Nabi Yakub itu punya istri 4 Bang. Punya istri 4. Nah, dari istri 4. Istri yang keempat itu namanya Siti Rachel. Siti Rachel itu memang cantik. Jadi kusabab pemajikan gelis, ya anaknya kasih lahirlah Yusuf dan Bunyamin itu. Bunyamin dan Yusuf, si bungsu yang pakai si bungsu. Memang kasih udah pemajikan gelis. Sok sengaja kurang baca surat Maryam, dia ayo kurang sakit yang pemajikan sakit itu mah. Yang sekarang itu lah yang gelis gitu. Wah, yang gelis makanya baca surat Maryam gitu kan. Dah awi kurang pun dengan 570 mah, ulah yang salahkan yang rumah sakit gitu kan. Sok saja orang baca surat Maryam, baca surat Yusuf gitu kan. Siti Rachel melahirkan Yusuf dan Bunyamin, makanya tampan kasar gitu kan. Nah, perlakuan Nabi Yakub itu kan spesial kepada Yusuf sehingga ini mengundang kecemburuan dari saudara-saudara yang lain. Ini menjadi pelajaran buat kita. Kemudian kelalaian yang keempat, yang di sini disebutkan kelalaian yang keempat adalah suka menakut-nakuti. Nah, model mau disingsiran teh ku kata hayulan. Curi. Model mau disingsiran teh ku kata hayulan. Jadi ya. Jangan menakut-nakuti anak. Jangan menakut-nakuti anak. Ya. Bapak kalau lihat anak saya yang keempat, kemana gila pak, si Ninja Warrior, si Ninja Warrior, ramali terekelan yang kalau kepala, tadi ke warna tuh, mas tinggal budak paling malir, terek cicing, ya begitulah anak saya, itulah saya waktu saya kecil gitu kan, terek cicing gitu kan, tapi kata istri saya halus berarti pinter, berarti otak cerdas gitu kan, coba lawan dia. Mending aktif atau mending ngacai? Ya kan? Berarti kalau ini gitu kan, tapi sama istri saya beli Lego, jadi beli Lego, nyusun Lego dia daripada tanah HP wae kan, Lego masih rada leuheung lah, karena Lego itu kan Lego bagus ya, melatih motorik, kecerdasan, kesabaran, leugeun itu kan. Ya betul, gitu kan. Jadi saya punya anak baru 4, yang 2 karakternya seperti istri saya, yang 2 karakternya seperti saya. Jadi itulah uniknya rumah tangga Pak. Pasti Bapak juga begitu. Kalau suaminya aktif agresif, perempuannya itu pasif kalem. Kalau dua-duanya aktif agresif, mau beres rumah tangga. Pasti ayam kalem, ayam minus, ayam plus. Ya, rumah tangga begitu. Cok Bapak, kira-kira Bapak rumah tangga Bapak perannya apa nih? Aktif atau agresif atau pasif? Ya. Kalau saya kan agresif, aktif gitu kan, kadang-kadang emosional gitu kan. Istri kalem gitu kan, tenang gitu kan. Saling melengkapi. Maka saya kalau punya anak baru 4, yang 2 karakternya seperti istri saya, yang 2 karakternya seperti saya gitu kan. Ya, semuanya itu ada kita. Dilihat, diperhatikan dan disyukuri. Jadi kalau anak bergerak begitu ya syukuri. Anak itu berarti pintar, cerdas. Daripada cicing ngayayai, ngacai, gitu kan. Ya kan, udah tidak cicing. Sekalian cicing cuma kalau kayak gitu. Nah, berarti syukurilah. Jangan suka menakut-nakuti anak. Paling kalau anak itu bergerak, hati-hati, ya hati-hati. Terus kalau dia jatuh sakit, ya coba yang sakit yang mana? Diurut tangan.
Kemudian lamun kolot namanya labu dilamat ya Pak. Labu dilamat itu kan. Bapak tahu nggak dari mana muncul istilah anak bawang? Bapak tahu nggak kenapa istilah muncul anak bawang muncul? Zaman baheula mah salesna tara dokter, tara bidan jauh, bidan dokter jauh. Ya. Marut cikur, salesna di dieu. Ejongnya. Salesna gila di salesna teh. Marut cikur atawa digayem, diteuneuh di dieu dina emun-emunana. Di dieu teh ngapur cikur teh dia. You know cikur? Kencur ya, kencur. Sebelah. Di Sukamakmur Pak, Bapak percaya tuh ayam pohon seblak 24 hektar. Iya Pak, 24 hektar. Seblak ya, kebun cikur. Kebun cikur 24 hektar. Saya baca kerjasama Bio Farma untuk bahan dasar obat Bio Farma Bandung ya. Kenapa ada istilah anak bau muncul? Jadi zaman baheula lamun budak salesna teh marut cikur atawa digayem ku indungna dipokok dina umul mugis dina umul-umulana haneut atawa lamun kasleo beras digayem jeung cikur dibalutkeun ka dieu. Nah, jadi budak baheula lekat dengan kencur, muncullah istilah anak bau kencur. Jadi kalau misalkan dokter pembidan terkadang wae, kayak cikur Pak, ya, cikur itu. Anak bawang, kenapa muncul istilah anak bawang? Zaman baheula mah gitu. Minyak peletik jeung bawang kan. Bener tuh Pak. Minyak peletik jeung bawang, jeung asem. Wah, gitu ya budak teh. Diurut ya. Maka muncul istilah anak bau bawang. Budak baheula bau bawang. Anak bawang gitu. Tapi kearifan lokal inilah mesti dijaga. Ya. Di Persis di Sultan di Sultan itu ada Ustaz Toto, ya Profesor Dr. Toto Gani Utari MPD itu, beliau mengambil disertasi doktoralnya itu meneliti tentang paraji dukun beranak. Jadi paraji dukun beranak, puntanya bisa terbilang mulut acak-lak, bisa, asal biasa mulut. Pun bojo nggak bisa mulut dicengklak, udah dicengklak. Itu kan kearifan lokal yang harus bisa dipelihara. Tapi lamun ngabung lah pakai panglema itu piceun gitu mah, kata mah musrik gitu kan. Tapi lamun mulut dicengklak gitu kan, mulut pati itu kearifan lokal yang mesti dijaga. Kearifan lokal mesti dijaga. Itu Ustaz Toto itu disertasinya tentang paraji. Walaupun paraji itu sebetulnya tanda kutip jorang gitu. Paraji itu kan tidak bahasa Arab. Kita kata parjun teh kelamin. Paraji teh parjun kelamin. Nah, jadi kenapa muncul ada istilah anak bawang kencur zaman dahulu tadi menggunakan kencur sebagai obat atau anak bawang sebagai obat buat anak-anak. Nah, jadi kembali lagi pada materi ini, di antara kelalaian yang keempat dalam anak adalah menakut-nakuti anak. Ya, tongkat itu pokoknya itu kembalinya akhirnya berapa borangan nepikeun kan ini jeung aki-aki borangan jadi anak itu tidak berani karena sering ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti. Kalaupun anak itu misalkan dia mengerjakan sesuatu yang dalam tanda kutip rada ekstrim, hati-hati diarahkan, ya tidak diawasi, diarahkan dan diawasi. Kemudian kelalaian yang kelima, tidak menyuruh sholat pada usia anak 7 tahun. Ya. Tidak menyuruh anak sholat pada usia 7 tahun. Jadi ternyata apa? Kalau saya pernah membaca di sebuah majalah, kenapa anak-anak itu harus disuruh sholat usia pada 7 tahun? Ternyata secara struktur tulang itu, kalau dibiasakan pada usia 7 tahun untuk sholat, ini dia akan terhindar dari cedera berat, gangguan pada tulang-tulang. Jadi dalam ruku sujud, kalau dari usia 7 tahun dibiasakan sholat, ketika dia menginjak usia 30, 40, 50, ini akan terhindar dari cedera berat tulang belakang, backbone. Jadi ternyata hikmahnya banyak. Juga banyak.
Anak-anak juga belajar disiplin bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah di usia 7 tahun. Sholatnya. Jadi kalau bapak pulang kerja, misalkan tadi saya pulang ke rumah jam 4, yang ketiga, udah sholat belum? Pulang, sholat dulu. Ya, sholat dulu. Ini yang pertama, yang utama, sholat. Ya. Alhamdulillah, muka 4 senajan tanda kutip tidak izin gitu kan. Tapi lamun misalkan lagi mau dia berdiri di samping, ikut sholat, izin, ya, jangan bercanda. Kalau sholat jangan bercanda, nurut. Kan? Tapi lamun karena boleh gitu, nggak apa-apa. Yang penting dia melihat mencontohkan. Kemudian kelalaian yang keenam, tidak membesarkan anak dalam akidah yang benar dan pendidikan yang agamis. Tidak membiasakan anak, dia tidak membesarkan anak dalam akidah yang benar dan pendidikan yang agamis. Ada pertanyaan sensitif. Allah di mana, Pak? Kalau saya lihat di YouTube kan banyak perdebatannya. Allah di mana, Pak? Allah di mana, Pak? Allah di mana-mana, coba. Banyak. Allah di mana-mana, Allah ngebahas sebenarnya. Allah Ta'ala Rasyid Tawa, gitu kan. Allah bersemayam di aras. Mencegih berarti Allah bukan tempat gitu kan. Allah bukan tempat berarti sama dengan makhluk. Nah, itulah kenapa ilmu tauhid itu disebut ilmu kalam karena terjadi perdebatan gitu. Tapi kalau saya mengkaji kemudian menelaah juga, ya misalkan di mana akidah persatuan, ya akidah persatuan tadi tumastawa ila samai, kemudian bersemayam di langit, ya. Wa kana arsyu 'alal ma', arsy di atas air. Makanya kata Ustaz Romli ya, ketua Dewan Ispat Ustaz Romli ya. Ustaz Romli teh. Jadi mengkaji akidah teh entong jero teh, entong teh itu. Jadi mengkaji akidah mah entong jero teh, entong teh senang begitu. Atau Ustaz Romli teh entong jero teh, entong teh senang. Saya juga baru ngerti sekarang entong teh, entong jero teh ternyata itu tadi. Pokoknya begini, Pak. Allah itu di atas arasnya di atas air, bersemayam di atas, terus saat itu. Ya, jangan bertanya bagaimana, jangan bertanya. Allah turun, terus turun gitu. Itu perlu dipikir, turun apa mah? Bisi teka kaitan. Entah saya pokoknya mah dimaknai secara zahir saja di situ. Allah bersemayam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad saja qad nara taqalluba wajhika fis samai wa walina qiblatan tardaha. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Jadi Nabi Muhammad juga selama 16 bulan itu kan kiblatnya ke arah Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad sering qad nara taqalluba wajhika fis sama. Duh Gusti Allah. Kira hatunya itu kiblatnya yang harus ke Ka'bah, ke Baitullah. Berarti kan Allah tadi loh gitu. Itu perlu dipikirkan tadi di situ katakan gitu. Pokoknya matos gitu. Ajarkan anak itu akidah yang benar. Minimal dia paham rukun iman. Rukun iman itu seberapa? Genapnya rukun Islam berarti 5. Namun rukun Islam nasarwa, rukun iman nasarwa genap 5 yang genap berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah 11. Ya. Tapi lamun rukun iman ayat 7, rukun Islam ayat 10, maka kalau arti Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Jadi walaupun tadi dalam akidah itu ada terjadi perbedaan perdebatan, misalkan tentang bersemayam dan sebagainya, intinya malah membalik dari rukun Islamnya 5, rukun iman genap berarti masih kene Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih kene Islam. Kecuali dalam rukun iman yang rukun Islam itu beda. Jadi kelalaian yang ke-6 disebutkan bahwa tidak membesarkan anak dalam akidah yang benar dan pendidikan yang agamis, ya. Dalam pendidikan yang agamis, ajarkan tentang sholat dan sebagainya. Misalkan dari hal-hal yang terkecil tentang makan dan minum. Saya sering memperhatikannya. Masih banyak juga yang udah sepuh-sepuh tapi makannya pakai tangan kiri, berdiri, pakai baju koko, kopiah haji. Udah sadar kenapa? Karena menjadi sebuah kebiasaan.
Makanya pendidikan dari anak itu penting dan jangan membiarkan kesalahan pada anak. Jadi mumpung terletik dados gede mesen. Dulu Nabi SAW beliau sering mengasuh cucunya Hasan dan Husain. Suatu saat bermain di masjid itu ada tumpukan zakat fitrah. Ada hukum yang khusus buat Nabi dan keluarga Nabi, yaitu tidak menerima sedekah, tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh menerima zakat, tapi boleh menerima hadiah. Di masjid itu ada tumpukan kurma zakat fitrah. Salah seorang cucunya, kalau tidak salah Hasan itu, mengambil sebutir kurma, diambil, dimakan, dikunyah. Kata Nabi, keluarkan sebenarnya. Sampai Nabi itu memasukkan telunjuknya ke mulut Hasan. Keluarkan. Jadi kata Nabi, keluarkan. Kata Nabi, ketahuilah wahai cucuku, sesungguhnya zakat fitrah sedekah diharamkan buat Nabi dan keluarga Nabi. Kamu orang kan dari penjual budak iya amat sih budak iya. Kamu juga bocah. Bedanya apa ya? Kamu juga bocah ya? Itu main petas. Biar aja kamu juga bocah. Nah, di orang gitu kesalahan. Bedanya apa bocah ini ya? Biar aja anak-anak ini kenal ada budak iya. Padahal bukan begitu. Kalau salah ya luruskan. Ya. Boleh kamu di masjid, tapi di masjid ingat, jangan berlari-lari, jangan berisik, waktunya sholat. Ya. Dikasih tahu, bukan dilarang, gak boleh ke masjid. Ajak ke masjid, didampingi oleh orang tuanya, kasih tahu, kalau di masjid gak boleh bercanda, gak boleh berisik, ya, gak boleh berlari, kalau sholat. Ya. Mana tangan kanannya? Kalau kita memberikan sesuatu, mana tangan kanannya? Mana tangan kanannya? Tangan yang bagus mana? Kalau kita memberikan kemudian yang mirip, mana tangan kanannya? Ya. Kalau makan, duduk, tangan kanan, baca bismillah. Ya, baca bismillah. Ya, duduk. Makanya kemarin ketika saya pulang, anak saya, bapak saya tanya, Dek, nggak makan? Pengen nasi padang, gaya mana? Pengen nasi padang, pengen nasi padang. Soalnya kemarinnya kita beli nasi padang sebungkus, dimakan bebarengan Pak, dimakan bebarengan gitu kan. Setelah makan itu saya bilang begini, Dek, kalau makan selesai kamu begini. Kata Nabi kan begitu. Ida akal ahadukum fala yamsahadahu hatta ya'iqa awil iqoha. Kalau makan di antara kamu, salah seorang di antara kamu, maka jangan mencuci tangannya kecuali menjilatinya atau dijilati gitu. Menjilati atau dijilati. Jadi kalau makan begini, jadi jangan sisakan makanan, habiskan. Lebihkan kalau dicuruknya di lamotan, atau terperlu yakul. Saya di pandangan orangnya enzim yang bisa mempercepat proses pencernaan, betul pakai yakul, pakai yuk, pakai ramon di lamotan. Tereng kan. Ya, ini sendok pun terlihat gila gitu. Tapi dengan tangan berdilamatan, insya Allah tereng tercerna. Nah, hal yang seperti itu kan begitu. Atau bapak misalkan menyuapi anak, ini juga membangun interaksi, ikatan emosi, menyuapi anak, disuapan, diusapan, gitu kan. Gitu. Jadi kalau makan dengan tangan kanan, sebab dulu di zaman Nabi ada seseorang yang Nabi tegur. Dia makan pakai tangan kiri, kata Nabi, kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Dia jawab apa? Nggak bisa biasa. Jadi rada berdegong gitu. Dia makan lagi, kata Nabi, makan dengan tangan kanan, nggak bisa, mesti pas makan dulu, karena rese. Kata Nabi, tidak ada yang menghalangimu kecuali kesombongan. Orang menghalangan, tapi sombong hatinya. Jadi lebih bisa. Maka dari hal yang terkecil, makan dengan tangan kanan, kemudian membaca basmalah. Ya, kalau habis makan, misalkan nggak pakai sendok, dijilati, itu kan hal-hal yang sepele. Kalau makan jangan disisakan, harus dihabiskan. Ya. Kemudian yang ketujuh, kelalaian yang ketujuh, selalu memenuhi kemauan dan permintaannya. Nah, selalu memenuhi kemauan dan permintaannya.
disebut katanya adulang ya. You know buat begini opnya adulang? Bapak terang saja adulang. Zaman dulu tuh ada dulang. Bapak tahu nggak dulang? Dulang itu kayu yang dipahat dilubangi, dibuat cekungan gitu. Lagi ngakel, you know ngakel? Oh, ngakel, you know ngakel? Ngakel teh lamun sangun da asepan dibahenkeun kana dulang, bari dihidan, bari di lihat aja di YouTube dah, di Google naon ngakel gitu. Bari ngakel tah. Jadi zaman baheula lama Pak, zaman baheula lama. Baru dapat lamun teu ngakel teh sok maronyok kan. Mata muncul istilah teu mujina bilatung dulang. Ya, teu mujina bilatung dulang bari di ngakel teh dibuatkeun. Jadi nya dulang itu artinya sayang kepada anak hanya sekedar urusan perut doang. Apa yang diminta dibelikan, apa yang diminta dibelikan, apa yang diminta dibelikan. Saya pernah bilang pahit sama anak saya yang pertama. Ayah mah nggak beliin kamu handphone. Kan hiji buat duitna, kan gua lamun ayah duitna oke. Itu buat biaya adik-adik kamu. Nah, ulang ya. Makanya anak saya bilang begini ke adiknya, teh, kita ini orang lapangan, bukan orang medsos. Waduh. Kita ini anak lapangan, bukan anak medsos. Jadi kan mau punya handphone. Kita ini orang lapangan, bukan anak medsos. Betul kan? Medsos lainnya, TikTokan lain kan, main-main gitu. Kita ini orang lapangan, bukan anak medsos gitu kan. Karena saya bilang pahit begitu. Ayah nggak mungkin beliin karena handphone. Lamun ayah duit oke, itu biar buat biaya adik-adik kamu. Jadi dia mikir, oh berarti orang perlu prihatin, gitu kan? Perlu prihatin, perlu ngeri. Sebab kalau segala sesuatu dipenuhi, ingin itu diberikan, ingin diberikan, ini nggak mungkin. Nyadulah kan? Jadi hanya sekedar sayang urusan perutnya saja, hanya sekedar materinya saja. Tapi agamanya, sholatnya, baca Qurannya tidak diperhatikan. Ini berbahaya. Kemudian kelalaian yang ke-8, tidak membiasakan anak-anak berakhlak baik dan membiarkan dalam kekeliruan. Ya. Ini ada begini keliru. Duduk. Ya. Orang tua lagi duduk, kamu duduk. Ya. Duduk, ngomongnya duduk. Nah, jadi tidak membiasakan anak-anak berakhlak baik. Termasuk Pak kalau kita berkumpul dengan keluarga itu kenalkan saling kawat. Itu uang. Makanya kadang-kadang anak saya bingung, loba amat nih akhirnya gitu kan. Aki ini kakek aki, saling ke aki, kamu udah teh. Iya aki itu aki ini loba amat ini dari akinya. Supaya apa? Supaya ulah parumun obor. Supaya ulah parumun obor, saling ke uang, tuh uang. Saling ke uang, saling sana ke uang. Kan ini, tapi ini. Tapi bagusnya Pak, dengan kita mengenalkan seperti itu kan budaknya 3 bulan ya Pak ya. Budaknya 3 bulan gitu kan. Ya, sisi positifnya kan begitu, 3 bulan gitu kan, balik dia kan diberi angpau gitu. Tapi minimal tadi bulan itu kan budaknya mau saling kaduluna. Kayaknya salah kita juga yang tidak mengenalkan anak-anak kita dengan uangnya, dengan emangnya, dengan kapilininya. Dan kalau kita mengenalkan dengan saudara-saudara itu bagian dari akhlak yang baik kepada orang tua. Misalkan orang tua kita di sini Pak Uwas sudah meninggal, itu wajib bagi kita anak-anak kita itu memperkenalkan kepada saudara-saudaranya. Ini saudaranya, ini adiknya, ini saudaranya, ini wajib bagi kita. Sebagai apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kan begitu. Bagaimana berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal? Di antaranya memperlakukan baik saudara-saudaranya, teman-temannya. Supaya ulah pareun Allah. Ya. Apalagi kalau dalam dimensi ekonomi kan ini bagus ya Pak. Membangun marketing gitu ya. Membangun net gitu, jaringan kan, dengan semakin banyak relasi kan alhamdulillah kan kita bisa membangun ini kan minimal orang punya produk betul mesennya. Gitu. Itu perlu kagak terdeui kan. Kalau kita punya banyak saudara kemudian dia perlu misalkan konveksi itu perlu jauh-jauh kan harus pangannya gitu kan. Kalau punya saudara punya bengkel itu perlu jauh-jauhnya. Tapi lain kayak kita di sekolah lain. Bayar sih gitu kan. Nah, tadi supaya ulah bangun obor. Jadi kembali lagi kelalaian yang ke-8 itu tidak membiasakan anak-anak berakhlak baik dan membiarkan dalam kekeliruan.
10-an. Kemudian yang ke-9, pelit pada anak. Nah, berarti ima sinegar tengah lah ya. Jor-joran teuing ulah gitu kan, korek teuing ulah gitu kan. Jangan terlalu pelit juga. Jadi penuhi kebutuhan anak sesuai dengan yang kita mampu. Apa yang memang harus diberikan, ya kita berikan. Jangan sampai terlalu pelit gitu kan. Kemudian kelalaian yang ke-10 itu banyak mengancam. Awas ya. Lamun nilainya goreng, pokoknya awas ya. Awas. Jadi banyak mengancam. Awas. Mau untuk diberesan orang aku bahaya. Jadi banyak mengancam. Sehingga mungkin anak-anakku tapi membangun kesadaran. Kemudian yang ke-11, tidak memisahkan tempat tidur anak-anak jika telah mencapai usia 10 tahun. Nah, perintahkan sholat pada usia 7 tahun, kemudian kalau 10 tahun nggak mau, dipukul, dicepret, kemudian tempat tidurnya dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk laki-laki juga tidak boleh satu selimut. Kalau beda kelamin, dipisahkan tempat tidurnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi incest gitu kan. Begini, yang tidak boleh terjadi penyimpangan perilaku gitu. Dipisahkan tempat tidur. Kemudian yang ke-12, tidak menerapkan disiplin dan tidak bersikap tegas ketika dipelukkan. Jadi, Bapak punya anak, udah bisa nyisir sorangan? Udah kadang-kadang belum eling gimana? Jadi kalau anak saya yang pertama baju cuci sendiri, kan? Yang kedua juga cuci sendiri. Sudah biasakan dia bertanggung jawab terhadap barang-barangnya. Ya. Sepatu kamu gimana? Kalau udah beres pakai gimana? Baju kamu gimana? Taruhnya di mana? Jadi melatih kedisiplinan. Ya, melatih kedisiplinan. Kemudian yang berikutnya, kelalaian ke-13, tidak pernah bergurau dan mencium anak-anaknya. Jadi sok jaim gitu katanya. Jadi ada waktunya kita ini bercanda dengan anak-anak, bergaul. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah memecat pejabat karena tidak mencium anaknya. Jadi begini, Umar sedang di rumahnya, ya. Kemudian datang pejabat yang dipanggil itu untuk menerima surat. Anaknya Umar datang, kemudian mendekat, kemudian Umar itu mencium anak. Diciuman berapa teh? Kata orang ini, Anda suka mencium anak Anda? Iya, saya cium anak saya. Emang kamu gimana? Saya mah di rumah cara mencium budak, gitu kan? Cara cium budak, gitu kan? Atau menurut tadi kan SKA terjadi dirobek Pak. Kamu tidak jadi pejabat, dirobek, batal. Kalau kamu tidak pernah mencium anak kamu, bagaimana kamu menyayangi rakyat kamu? Gara-gara caranya budak, eta SKA dirobek, terjadi mana batal kalau dari ini. Jadi kalau kamu tidak pernah sayang pada anak kamu, tidak pernah mencium anak kamu, bagaimana kamu menyayangi rakyat kamu? Jadi ada saatnya kita bercanda bergurau dengan anak-anak, menciumnya anak-anak, diketupan, kurangnya diusapan, dicium gitu kan. Tapi memang harus air aja mah, ngomong ya banyak. Mau sih bapak tes ini. Ya mau sih SD masih nggak bisa lah, masih SD. Terus SMP SMA mah ngomong aja. Paling lebaran kumpul kayaknya, sapu peran, sesat. Yang ke-14, tidak bersabar terhadap anak perempuan, tidak bersabar terhadap anak perempuan. Yang luar biasa. Saya juga kadang-kadang sabarnya kepada awalnya, tidak sabar. Kemudian kalau yang ke-16 ya. 15 ya, 15 tidak konsisten, ya, tidak konsisten dalam mendidik anak-anak. Misalkan kalau kita sudah punya jadwal dengan anak-anak, misalkan tadi sebelum saya berangkat ke sini, Teteh baca Quran dulu, ya. Kemarin surat apa yang masih ini, silahkan dibaca. Kalau sudah ada jadwal, ya, ini dilaksanakan. Kalau tidak konsisten, biasa budak perkara itu tidak konsisten. Ini kelalaian yang ke-15. Kemudian yang terakhir adalah tidak mendoakan anak-anak.
Jadi anak walau bagaimanapun itu anak-anak kita. Kalau mungkin misalkan sekarang masanya seperti itu, doakan. Kalau kan aduh aku jurung doa dong. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati, wa idzuhum bika wa dzurriyyatahum minasyaitonir rajim. Tadi Pak, orang hirup kene masih kene itu sudah nanggung semua pertanyaan itu balik. Pikir, kewajiban saukur nganepikeun ngadoakeun. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita, kesabaran kepada kita untuk bisa mendidik anak-anak kita ya. Dan Pak Uus yang baru punya cucu ya, mudah-mudahan menjadi menyambung keturunan ya, menjadi anak turun yang saleh ya, menjadi turun yang saleh. Dan kita semua mudah-mudahan anak-anak cucu-cucu kita menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi penerus perjuangan kita menegakkan Quran dan Sunnah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.